Selamat datang kembali tentunya di konten Mikey Ball. Dan kali ini gue akan langsung kasih kalian preview untuk match semifinal kedua antara Inggris dengan Denmark. Oke, kenapa? Kalau misalkan ditanya kenapa gue langsung bikin preview, karena yang pertama adalah gue mau coba, karena ini kan pertandingannya kalau gue lihat kan udah deket-deket nih, jadi nggak ada salahnya kalau gue coba untuk review satu persatu kemarin Italia dan Spanyol yang gue langsung kasih kisinya. Menurut gue ini pertandingan bagus banget untuk 90 menit pertama di babak normal lah, waktu normal gitu. Cuman pas udah masuk ke extra time, untuk gue males banget nontonnya, bener-bener bikin ngantuk, bener-bener kayak nggak ada semangat sama sekali dari kedua tim ini. Nah, lanjutannya nanti gue akan bahas di review Italia dan Spanyol yang kemungkinan besar akan ada besok. Jadi besok di samping review Italia dengan Spanyol, nggak lama nanti, dalam waktu yang berdekatan gitu, Inggris sama Denmark ini bakal gue bahas pertandingannya. Tapi sebelumnya gue akan kasih, seperti yang gue bilang, gue akan masuk ke preview semifinal yang kedua antara, maksudnya pertandingan semifinal yang kedua ya, antara Inggris melawan Denmark. Oke, begini, apa ya, kalau gue ngomong soal Denmark ini, sebenarnya tim ini tuh dibilang lolos nggak layak, dibilang mau apa ya, harusnya tim kayak gini nggak lolos. Ya kompetisinya udah begini gitu, maksudnya gue, uh, ya itulah, apa ya, kalau ada peribahasanya, it is what it is gitu. Maksudnya gue, apapun yang terjadi ya inilah yang terjadi gitu loh. Memang sekarang Denmark udah ada di semifinal melawan Inggris, that's a fact gitu loh. Lu nggak bisa, apa ya, nggak bisa menyangkal lah, nggak bisa lu tolak faktanya mentah-mentah gitu, bahwa terlepas dari layak gaknya Denmark untuk lolos sampai sekarang, ya berdasarkan kompetisi, ya mereka sekarang di semifinal, mereka yang layak lolos gitu loh. Ya itu tadi, maksudnya gue, mestinya ya ada, mestinya ya apa ya, ada tim yang lebih layak lah untuk bisa lolos sampai ke semifinal ini gitu loh. Cuman ya itu tadi, bahwa di apa ya, banyak kejutan lah yang hadir di Euro 2020 ini, dan salah satunya ya Denmark ini, yang which is, this is one of the underdog lah that still survive until now gitu. Jadi ya ini kayak kuda hitam lah sekarang. Cuman mereka akan lebih berbahaya ketika ada Eriksen di starting line up gitu. But in the meanwhile ya, Eriksen gak ada ya, praktis mereka hanya, apa ya, mengandalkannya itu yang dulu pernah gue bilang, kerja keras sama persistence atau kegigihan. Hanya dua itu doang yang akan mereka andalkan, terutama pas ngelawan Inggris di semifinal ini. Dan ya praktis, sorry, jadi praktis emang sebenarnya, apa ya, kalau dibilang kreativitas gak, udah praktis hilang gitu, udah hampir gak ada bahkan yang bisa gantiin Eriksen gitu. Mau Højbjerg atau Delaney sekalipun ya, ini kan pemain posisinya beda sama si Eriksen yang uh, cenderung cenderung bermain sebagai gelandang serang, sementara dua pemain ini lebih ke arah gelandang tengah sama gelandang bertahan gitu loh. So kreativitas hilang gitu, maksudnya sisi kreativitasnya hilang ya, praktis hanya apa ya, hanya butuh kolektivitas tim juga lah yang bisa membantu mereka bisa lolos
seandainya apa ya, yang membuat mereka mungkin bisa lolos ke final gitu. Kalau kita lihat juga dari line up ya, kita lihat ya, kemungkinan besar apa ya, Dolberg tetap dipasang sebagai solo striker di sini, didampingi sama Damsgaard, dan ya kemungkinan besar bakal dipasang lagi sih si Braithwaite. Cuman gue bingung kenapa siapa si Hulman ini tetap masang Braithwaite gitu. Maksudnya gue kemarin pas lawan Ceko, apa ya, kendaliin bola aja kayak gak bisa, nggak tahu tiba-tiba mau apa ya, mau gocek gitu ya, niatnya kesandung sendiri, kesandung angin, nggak ngerti gua bisa apa ya, angin bikin dia tersandung gitu, gua nggak ngerti gitu, nggak tahu apakah ada mungkin ada tuyul di situ, atau di situ ada apa ya, gangguan wewe gitu, gue nggak ngerti dah. Si Brightway ini gue nggak ngerti, kontrol bola nggak bisa, passing asal-asalan, peluang sangat banyak sia-siakan. Jadi sudahlah, gue bener-bener apa ya, bener-bener gak paham sama pemain kayak gini gitu. Terus pemain ini juga gue gak ngerti kenapa Barca harus beli ini pemain itu loh, yang terbukti tidak berguna sama sekali. Emang apa ya, emang gak berbakat gitu, maksudnya gue emang gak ada apa ya, gak ada yang bisa dibanggakan gitu loh. Ini player kalau dipasang itu kayak main sama 10 orang. Makanya kemarin gue ada bilang kalau si Mele itu mengambil keputusan tepat untuk langsung syuting. Kenapa? Dipasing ke Braithwaite, nah bola hilang lagi pasti. Untung Mele pinter loh pas itu. Jadi apa ya, emang Braithwaite ini gak guna sebenarnya. Gue gak ngerti Bartomeu bisa beli ini, si Barto ngepet kali ya, gue gak ngerti deh. Habis ngepet minta striker, datanglah Braithwaite. Wah, gak ngerti dah gue, bingung. Dan kemungkinan besar line up-nya bakal sama sih kayak pas quarter final juga gitu. Di belakang kayak Christensen, Kier, Vestergaard pasti pasang, sama Mele, Larsen di kiri dan di kanan masing-masing, sama Delaney sama Højbjerg. Kayaknya sih emang udah udah klop lah sama line up-nya gitu. Untuk back sama lini tengah sebenarnya gue nggak masalah, cuman kalau gue sih tetap bakal pasang formasi ini 3-4-3. Maksudnya gue akan tetap menerapkan itu, cuman Braithwaite gue ganti jadi Yussuf Poulsen. Kenapa? Yussuf Poulsen itu bisa maju as a striker, bisa juga main di sayap. Setahu gue dulu di RB Leipzig pernah dia main agak ke sedikit di belakang striker kalau nggak salah, pernah, mungkin sering gitu loh, ditemenin sama Damsgaard. Dan Damsgaard ini bisa jadi attacking midfielder juga, yang cenderung lebih banyak bantu dua striker, yang dimana Dolberg sama si Yussuf Poulsen berada gitu loh. Maksudnya dia bisa dibilang bisa cukup membantu lah, at least untuk menggedor pertahanan lawan gitu. So kita ke Inggris. Nah kalau Inggris ini untuk gue buat gue ya, pas lawan Ukraina itu ya, itu baru kali pertama sih, maksudnya gue mereka punya peluang yang cukup banyak gitu. Di samping itu juga gue gue nggak paham gitu sama Ukraina gitu. Mereka mainnya emang bertahan, cuman gue nggak ngerti, bimbang ini Ukraina ini juga gitu loh. Emang sama sekali tidak layak, sama sekali kayak ya mainnya tuh
kayak apa ya, kayak ayam mabok gitu, semua satu squad Ukraina kayak ayam mabok semua, gue nggak ngerti. Makanya Inggris bisa dapat begitu banyak peluang, dan emang kebetulan Inggris memang mainnya bagus di quarter final. Sama pas lawan Jerman itu bener-bener bagus banget buat gue. Balik lagi bahwa ya, gue dulu pernah kalau nggak salah pernah bilang juga pas lawan Jerman di preview gue itu, gue ada bilang kalau mereka bisa memanfaatkan counter attacknya mereka secara efektif, ini tim bisa benar-benar berkembang banyak. Kenapa? Ya karena mereka punya winger yang cepat kayak Sterling, kayak Sancho, Rashford, terus Bukayo Saka juga. So apa ya, eksplosivitasnya mereka dari sisi sayap itu benar-benar bisa benar-benar bisa dimanfaatkan lah dengan bener gitu loh. Kalau mereka pun kalau udah dibutuhkan itu loh, maksudnya gue, mereka udah maju terlalu ke depan musuhnya, di saat itulah ketika gagal serangan dari tim lawan langsung diserbu. Ditambah lagi Harry Kane juga lumayan bagus lah dari segi speed gitu loh. Dan udah tahu semua lah, si Harry Kane ini bisa sangat berbahaya kalau dia dapat bola yang bagus lah, maksudnya gue dapat umpan yang bagus. Harry Kane ada kayak 80-90% bisa manfaatin peluangnya gitu. Dan kemarin juga si Harry Maguire sama Johnson juga mainnya cukup oke untuk gue, walaupun kayak walaupun ada yang kurang kayak Mason Mount itu, aduh, Mason Mount gue nggak ngerti gitu, maksudnya gue oke lah, dia bermanfaat lah dari segi eksplosivitas dan membantu lini serangnya lah. Cuman kadang-kadang suka hilang bola, kadang-kadang bermain semaunya dia sendiri, jadi di samping itu juga kadang-kadang menghambat si Mount ini. Jadi something must be improved lah dari seorang Mason Mount. Tapi tetap sih gue lihat bahwa Mason Mount ini sebenarnya bisa berkembang asal nggak ngaco aja mainnya bener-bener, karena bener-bener penghambat. Kalau Mason Mount mainnya ngaco kayak gitu kemarin juga kayaknya kurang itu kelihatan. So uh, harus diperbaiki lagi lah dari Mason Mountnya sendiri untuk uh, untuk segi permainannya, apalagi lawan Denmark yang gak bisa dipandang sebelah mata gitu. Dan untuk line up-nya sendiri sih Pickford tetap dipasang sebagai kiper sih, walaupun gue pribadi gimana ya, kadang agak ragu gitu loh dengan Pickford ini, terutama dengan bola-bola atas. Soalnya dia jangkauan tangannya dia, maksudnya jangkauan dia kan nggak selebar kiper pada kebanyakan gitu. So ya itu sih kekurangan yang harus ditutup dengan Johnson sama Harry Maguire yang tetap bakal jadi andalannya Southgate, ditemenin sama Luke Shaw di sebelah kiri dan Kyle Walker di kanan. Dan untuk lini tengah sebenarnya udahlah, gue bisa bilang Rice sama si Calvin Phillips tetap akan menjadi andalan. Nah untuk lini serang Sterling di sayap kiri, kemungkinan besar Mount bakal tetap dipasang, karena ya Mount ini punya menurut gue ya, punya shooting power yang cukup oke untuk untuk membantu lini serangnya pas lagi buntu, terutama untuk jarak-jarak agak 20 ke 30 meter dia bisa lah diandelin gitu loh, untuk gedor pertahanan Denmark. Nah yang paling nanti jadi pembeda cuma di sayap kanannya doang. Nah mungkin akan dipasang si Jadon Sancho untuk gua, cuman nggak menutup kemungkinan Bukayo Saka bakal lebih diutamakan untuk bermain di sayap kali ini ngelawan Denmark gitu.
Gue lihat sebenarnya kalau si Sancho ini oke sih mainnya sih, maksudnya gue lihat gak ada yang apa ya, gak ada yang bagus tapi juga gak ada yang jelek gitu loh. Oke lah, dia punya satu dua atau mungkin tiga action yang mungkin cukup bagus, apa ya, tiga gebrakan yang mungkin cukup bisa meningkatkan momentum serangan dari timnas Inggris ini. Cuman in the other case, kadang-kadang suka banget kehilangan bola sendiri gitu loh. Kadang-kadang suka uh, kocek-kocek nggak gitu jelas gitu loh, nggak jel gitu loh. Jadi ya di sisi satunya bisa membantu meningkatkan momentum serangan dari timnas Inggris, tapi di sisi lain kadang juga menghambat juga gitu karena terlalu banyak action gitu. Jadi untuk gue uh, tinggal dilihat aja sih, mungkin sih gue bilang lebih lebih di apa ya, lebih diandelin untuk lawan Denmark ini. Kalau dari gue sih Jadon Sancho sih untuk gue, walaupun masih banyak apa opsi lain mungkin yang bisa dipertimbangkan sama si Southgate. Dan untuk preview, untuk apa ya, untuk siapa yang gue lebih unggulkan, gue sih tetap lebih unggulin Liga Inggris sih. Gue tetap unggulin timnas Inggris sih, soalnya dari kualitas udah jauh banget untuk gue. Harusnya timnas Inggris ini bisa menang sih, ya at least 2-0 apa 2-0 apa 3, bahkan 3-0 sih buat gue. Cuman kalau mereka kalah lawan Denmark ini, mending semua pemain ini gak usah dipanggil lah, mending adakan pembubaran gitu loh di timnas ini. Kayak apa ya, kalah sama timnas Denmark sih menurut gue hal yang sangat tidak patut sih buat timnas Inggris ini. Dan kemungkinan besar akan banyak bola-bola atas yang eh, dimainkan oleh kedua tim ini gitu loh, karena ya kreativitas dua timnas ini hampir gak ada dari sisi kreativitas. So ya mau nggak mau andelin bola-bola atas, wah passing dikit satu dua terus umpan umpan long ball gitu. Makanya nggak heran kalau Maguire sama Jones dipasang di center back, dan juga yang dipasang Denmark tuh Christensen, Kjær sama Vestergaard yang memang jago dengan bola atas gitu. So itu aja preview dari gua, dan sampai ketemu di dua review pertandingan semifinal Euro 2020. Oke, thanks for watching.